Saudara-saudari yang terkasih, jumpa lagi dengan saya dalam Renungan Mingguan hari ini, Minggu tanggal 16 Agustus 2020, di mana gereja merayakan Hari Raya Santa Perawan Maria diangkat ke surga. Marilah kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat di dalam Injil Lukas, bab atau pasal 1, ayat 39 sampai dengan ayat 56. Beberapa waktu sesudah kedatangan malaikat Gabriel, berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana." Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah Kudus. Dan rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya, dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya, dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar, dan menyuruh orang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hambanya, karena ia mengingat rahmatnya seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya." Dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama dengan Elisabet, lalu pulang kembali ke rumahnya. Saudara-saudari yang terkasih, pengakuan iman akan Maria diangkat ke surga sangat berbeda dengan pengakuan iman Yesus yang terangkat ke surga. Sadarilah bahwa Yesus terangkat ke surga menunjukkan kepada kita bahwa dengan kuat kuasa ilahinya, Tuhan Yesus dapat dengan sendirinya masuk dalam surga. Namun berbeda dengan Santa Perawan Maria. Dia adalah manusia, bukan malaikat apalagi Tuhan. Sekali lagi, Maria adalah manusia seperti kita. Maka dalam pengakuan iman kita menyebut Santa Perawan Maria diangkat ke surga. Hal itu menunjukkan bahwa Maria tidak dengan kekuatannya sendiri menjadi orang hebat, dapat masuk ke dalam surga. Namun karena kekuatan Tuhanlah dia diangkat ke surga. Tuhan Allah lah yang mengangkat naik dan masuk ke dalam surga. Dengan kata lain, Allah lah yang menyelamatkan Santa Perawan Maria. Lalu bagaimana kita sekarang dapat mendalami makna perayaan Maria diangkat ke surga itu? Merayakan peristiwa itu kiranya dapat menjadi ungkapan kepercayaan akan masa depan kemanusiaan sendiri. Percayalah bahwa pada satu saat nanti umat manusia seluruhnya akan kembali berada bersama dengan Tuhan di surga. Hal ini sering digambarkan
bakal terjadi lewat pemurnian dengan pelbagai cara, seperti halnya tempat penantian, pengadilan terakhir yang memisahkan orang baik dari orang jahat, atau pembersihan jiwa kedosaan di dalam api penyucian. Saudara terkasih, inti pemikirannya sama, yakni suatu ketika nanti kita akan pulih menjadi warga Firdaus kembali dan masuk ke sana. Dan kita percaya bahwa itu dapat terjadi karena salah satu dari kemanusiaan, yakni Maria, sudah ada di sana. Dan kini ia pengantara doa-doa permohonan kita dari yang biasa hingga yang aneh-aneh kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, kita acap kali menyadari bahwa Tuhan lebih mendengarkan kita berkat Maria daripada kita mendengarkannya. Maria tahu jalan-jalan menyampaikan doa kita kepada yang Maha Kuasa. Saudara saya terkasih, menurut kitab Kejadian, manusia dan istrinya diusir dari Firdaus. Karena apa? Karena melanggar larangan memakan buah pengetahuan yang baik dan buruk. Ini dosa. Dosa membuat kemanusiaan merosot. Sebelumnya, mereka akrab dengan dunia ilahi, dapat bercakap-cakap dengan Tuhan. Manusia merasa aman di hadapannya. Kemudian Tuhan mengusir dan menempatkan manusia ke dunia. Akibatnya, kita manusia harus berjerih payah mencari makan agar hidup terus. Namun kita bisa membayangkan setelah pengusiran manusia itu, Tuhan merasa kesepian di surga. Pada suatu saat, saudara saya terkasih, Tuhan Allah mengambil keputusan untuk turun ke dunia, mencari manusia yang sudah diusirnya itu. Ia mengubah diri menjadi suara hati, di mana kita sering mengatakan suara hati adalah suara Tuhan yang ada dalam diri manusia. Dengan demikian manusia diam-diam dituntutnya melangkah, mungkin dengan jatuh bangun, pada jalan kembali ke Firdaus, lewat jalan lain yang tidak dijaga malaikat berpedang api. Begitulah, ia berharap suatu ketika nanti manusia akan bisa berada kembali di surga, mengusir suasana murung, rasa kesepiannya untuk selama-lamanya. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita bersama merayakan kembalinya satu dari keturunan manusia yang telah terusir dari Firdaus tadi. Merayakan pulihnya suasana gembira di surga sana. Merayakan kebesaran Tuhan yang dapat membawa kembali manusia ke surga, yakni dengan mengangkat Santa Perawan Maria ke surga. Merayakan juga kemampuan manusia untuk bekerja sama dengan Tuhan. Merayakan seorang yang hidup tulus mengikuti suara hati, di mana dia membiarkan diri dituntun suara hati itu, yang tak lain itu adalah suara Tuhan dalam dirinya. Semuanya itu, saudara terkasih, berkat Tuhan Yesus yang pernah ke dunia melalui rahim Bunda Maria. Karena Maria mau berhamba kepada Tuhan Allah dengan mengikuti kehendaknya. Seperti yang kita kenal fiat-Nya, "Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu." Tuhan Yesuslah yang menuntun manusia kembali ke sana. Dia datang sebagai penyelamat. Tidak mengherankan yang pernah membawanya masuk ke dunia ini, yakni Bunda Maria, dengan sendirinya ikut terbawa kembali ke surga. Saudara saya terkasih, dalam warta Injil pada perayaan ini, yang diambil dari Injil Lukas bab atau pasal 1 ayat 39 sampai 56, memuat dua bagian, yakni kisah Maria mengunjungi Elizabeth dan kidung pujian Magnificat.
dan berakhir dengan ayat 56 sebagai penutup kisah. Nah, saudara terkasih, kita tahu dalam kisahnya bahwa Maria membiarkan Roh Kudus bekerja dalam dirinya. Roh Kudus itulah yang berkarya menjadi suara hati manusia. Dan suara hatinya itu jugalah yang membuat Santa Perawan Maria mengucapkan fiat-Nya, "Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu." Roh yang sama itu juga, saudara saya terkasih, yang membuat Maria mengidungkan pujian yang diwartakan hari ini. Isinya tidak lain adalah pujian Maria kepada Tuhan dengan gembira. Ia itu Allah yang menyelamatkan. Ia membuat hidup ini berarti. Ia membuat penderitaan bermakna. Kemudian terungkap pula pengakuan bahwa Tuhan menyayangi orang-orang yang kecil, sehingga mereka menjadi tinggi di mata orang. Hal ini, saudara terkasih, menunjukkan kepada kita bahwa kebesaran Tuhan yang tidak takut berdekatan dengan orang kecil, bukan karena orang kecil itu romantik, ideal, melainkan karena orang kecil itu dapat memberinya naungan dan mengurangi kesepiannya. Orang yang hina dina biasanya ingat Tuhan, dan itu cukup membuatnya menemukan kembali secercah kegembiraan yang telah hilang dari surga dulu. Ini dapat dikatakan sebagai teologi sehari-hari. Saudara saya yang terkasih, orang sering beranggapan bahwa penderitaan, kemelaratan, ketakberuntungan, aib ialah hukuman dari atas bagi kesalahan. Ada anggapan bahwa hukuman bisa juga dikenakan kepada keturunan orang yang bersalah. Entah berapa keturunan, dosa menurun, hukuman berkelanjutan. Dalam Kidung Magnificat, pendapat seperti itu tidak diikuti. Malah ditegaskan bahwa Tuhan membela orang yang percaya kepadanya, yang meminta pertolongan darinya. Bagaimana dengan orang yang hidup beruntung, menikmati kelebihan, tidak kurang suatu apa? Apakah mereka itu akan dikenai malapetaka? Kiranya bukan itulah yang dimaksud. Saudara saya terkasih, orang-orang yang beruntung dihimbau agar mengambil sikap seperti Tuhan sendiri, yakni memperhatikan mereka yang kurang beruntung. Sama sekali bertolak belakang bila orang membiarkan kekayaan, kedudukan, kepintaran membuat sesama yang kurang beruntung menjadi terpojok atau kurang mendapat kesempatan untuk maju. Inilah yang kiranya hendak disampaikan dalam ayat yang mengatakan bahwa orang congkak hati akan dicerai-beraikannya. Orang berkedudukan akan direndahkan. Orang kaya akan disuruh pergi dengan tangan hampa. Saudara saya terkasih, Kidung Magnificat mengajak orang-orang yang merasa beruntung diberkati oleh Tuhan dengan kelebihan, bukan untuk menikmatinya, melainkan untuk memungkinkan sesama ikut beruntung, ikut bersukacita. Di sini tidak ditawarkan sebuah teologi penjungkir balikan nasib, melainkan pelurusan hakikat kehidupan itu sendiri. Kepercayaan akan kebesaran Tuhan tidak bisa dipakai begitu saja untuk memerangi ketimpangan sosial yang mengakibatkan adanya ketidakadilan yang melembaga. Namun demikian, kepercayaan ini dapat membuat manusia makin peka dan mencari jalan memperbaiki kemanusiaan sendiri. Keterbukaan kepada dimensi ilahi akan membuat orang makin lurus. Saudara saya terkasih, dalam Injil Lukas bab atau pasal 11 ayat 27 dikatakan orang menyebut wanita yang melahirkannya berbahagia. Namun Yesus menambahkan, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan Allah
dan yang memeliharanya. Yang menarik di sini ialah penekanan kepada kegiatan pihak manusia. Dikatakan manusia memelihara sabda Allah yang didengarkan. Berarti apa? Berarti sabda itu juga bisa berkembang dalam diri manusia dan bahkan menjadi bagian hidupnya. Maria ialah salah satu yang menjalankan hal itu. Saudara-saudari yang terkasih, seperti diutarakan dalam Lukas 1 ayat 38, terjadilah padaku menurut perkataanmu itu. Secara nyata, sabda Allah yang dibawakan malaikat kepada Maria menjadi kehidupan karena diterimanya dan dikandungnya. Dan Maria melahirkannya tadi dalam wujud manusia. Dia adalah Tuhan Yesus. Maka kata-kata Yesus yang diteruskan dalam Lukas 11 ayat 28 tadi memperjelas apa artinya berbahagia karena bisa melahirkan dan membesarkannya. Maria berbahagia karena ia mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Lalu bagaimana dengan kita umat beriman yang kini merayakan Santa Perawan Maria diangkat ke sorga ini? Apakah kita merasa tertuntun dan tertantang untuk menerima firman dengan tulus dan sukacita? Kemudian terdorong selalu mengusahakan untuk melakukan kehendak Tuhan yang terkandung dalam firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah, aku bersyukur kepadamu karena Engkau telah mengangkat Santa Perawan Maria, manusia ciptaanmu, masuk ke dalam surga. Engkau memberi harapan kepadaku sebagai manusia bahwa aku pun bisa selamat seperti Santa Perawan Maria karena kuat kuasa-Mu. Aku percaya kepadamu karena Yesus Kristus Tuhan dan Penyelamatku. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.